Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis website dengan tugas yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Baik, pada kali ini saya sudah membuat aplikasinya. Baik, langsung saja kita implementasi sesuai dengan studi case yang ada. Untuk yang pertama yaitu ketentuannya adalah halaman login yang berisi input, tombol, dan lain-lain. Baik, di sini saya sudah membuat halaman tersebut pada index.html. Berikut source code-nya. Kemudian saya coba running. Kebetulan saya untuk saat ini memakai GoLive ya, dan server ekstensi. Jadi untuk runningnya langsung menggunakan sebuah soft-link seperti ini ya. Baik, seperti ini tampilannya untuk login page-nya. Kemudian untuk ketentuannya adalah tombol login jika salah atau tidak benar sesuai validasi yang ada, maka tampil alert seperti berikut ini. Oke, kita langsung saja untuk implementasinya. Saya sudah punya user untuk sampel datanya. Coba admin, kemudian saya memasukkan password yang salah ya. Nah, berikut untuk pop-up alertnya. Ia sudah menampilkan dengan warning yang sesuai ya, email atau password salah. Kemudian untuk berikutnya, ketika tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal atau pop-up. Baik, berikut untuk lupa passwordnya sudah sesuai, dia menampilkan warning seperti ini. Kemudian untuk daftarnya juga sesuai, menampilkan warning seperti ini. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita coba login ya. Oke, biar masuk ke halaman dashboard. Ini saya menginputkan password yang benar. Baik, ini kalau misalkan sudah benar, dia bisa login. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Untuk ketentuan di menu dashboard ini, yaitu terdapat menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Kemudian ada menampilkan greeting berdasarkan waktu local time juga. Baik, di sini saya sudah sesuai ini untuk menunya ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba trial satu persatu ya untuk menunya. Di informasi bahan ajar ini terdapat sebuah tabel data yang sudah berfungsi sebagai create, read, update, dan delete-nya. Akan tetapi ini hanya berbasis front end, jadi tidak melibatkan back end ataupun database. Baik, di sini ini sudah tertera data dummy yang ada di data.js. Jadi di sini, nah ini data yang di sini itu tampil berdasarkan pada data.js yang ini. Oke. Kemudian saya coba untuk tambah stok baru. Misalkan tes versi 1. Nih, untuk read-nya berhasil ditambahkan. Nah, berikut dia sudah tampil di sini ya. Untuk cara kerjanya dia adalah menyimpan di local storage ya. Jadi saya lihatkan seperti ini untuk metode alur dari penyimpanan local storage-nya.
Nah, dia di sini untuk data bahan ajarannya ini dia berbentuk seperti ini ya. Dia data seperti data dari local storage. Nah, ini data yang ditampilkan tadi, yang baru create tadi untuk data tes. Kemudian saya coba untuk edit data. Ini sesuai untuk edit datanya, misalkan saya edit dengan update. Berhasil untuk update. Nah, berikut untuk kode lokasinya sudah terupdate ya, sesuai ya dengan edit. Kemudian kita lihat di local storage-nya apakah dia berubah. Yap, dia adalah berubah seperti dengan yang data updatean yang di table sini. Kemudian saya coba untuk hapus ya. Baik, ini untuk alat hapusnya sudah sesuai juga dengan ketentuan yang ada. Saya coba hapus, berhasil terhapus. Kemudian saya coba cek di local storage-nya. Nah, dia sudah hilang ya data yang tadi. Oke, kemudian untuk fitur search-nya, saya coba search untuk salah satu datanya aja. Misalkan pengantar. Nah, dia sudah real time ya, sudah secara real time untuk pencarian, fitur pencariannya sudah sesuai ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tracking pengiriman. Oke, kita ke menu dashboard dulu. Nah, kita ke tracking pengiriman. Baik, nah di sini terdapat input untuk menginputkan nomor delivery order ya. Oke, baik, saya sudah ada sampel datanya. Saya coba memasukkan ke sini. Oke, di sini saya masukkan sampel data yang benar. Kita coba dengan data yang salah dahulu. Nah, dia ketika tidak ada nomor delivery order yang sesuai, maka dia akan tampil sebuah warning ya, seperti ini. Misalkan saya tampilkan data yang sesuai, kita cari. Nah, dia adalah tampil sesuai dengan data yang ada di data dummy. Nah, berikut untuk informasi dari tracking pengirimannya. Nah, seperti ini sesuai dengan yang ada di data.js ini. Kemudian selanjutnya yaitu terkait laporan ya, laporan. Oke, kita ke menu dashboard lagi, ke menu laporan. Nah, di sini terdapat dua tab ya, yaitu tab monitoring progress DO dan rekap bahan ajar. Oke, di sini untuk monitoring progress DO ini terdapat fitur pencarian sama filter. Oke, baik, di sini untuk datanya juga sesuai dengan data yang ada di data.js ini. Oke, baik, saya coba untuk search data ya, coba ya, misalkan manajemen. Nah, dia juga sudah real time ya untuk pencarian datanya. Kemudian misalkan saya coba filter status untuk proses yang statusnya masih diproses nih. Nah, dia hanya menampilkan data yang statusnya hanya diproses. Begitupun seterusnya. Misalkan saya dalam perjalanan. Nah, dia menampilkan data yang dalam perjalanan. Kemudian dikirim. Nah, dia juga menampilkan data yang sesuai ya dengan data yang dikirim. Kemudian kita ke menu ke tab rekap bahan ajar. Nah, rekap bahan ajar ini dia berisi tentang rekapan bahan ajar yang di sini terdapat juga fitur search. Misalkan saya coba untuk pencarian kepemimpinan, dia sudah tampil juga ya sesuai dengan data yang kita cari secara real time. Oke. Selanjutnya kita coba ke menu history tracking bahan ajar ya. Oke. Di sini story transaksi. Nah, berikut terdapat fitur untuk pencarian dan juga untuk filter ya di sini. Oke, saya coba untuk cari data, misalkan ini dia sudah auto ya juga secara real time mencari data atas nama Rina. Dan misalkan saya coba filter tanggal, misalkan saya tanggal 20 bulan Agustus 2025. Katakanlah ini bulan Agustus tanggal 20. Oke.
Nah, ini sudah sesuai dengan data yang tampil ya. Misalkan saya coba cari ke proses, dia nggak tampil karena data yang ditampilkan adalah sesuai tanggalnya. Seperti itu. Misalkan kita reset, maka dia akan tampil semuanya. Oke, baik. Selanjutnya sesuai dengan waktu ya. Jadi misalkan malam ya, dia selamat malam. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita untuk ke menu delivery order ya tadi sudah ya. Sudah untuk tombol pencarian juga sudah dengan nama mahasiswa, status pengiriman, dengan kemudian detail ekspedisi, tanggal kirim, dan lain-lain tadi sudah terinclude ya di sini semuanya. Baik, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang filenya ya, file terkait file masing-masing dari aplikasinya. Jadi untuk index.html ini dia digunakan untuk form utama atau form login, yang dimana dia dilakukan oleh yang namanya script.js. Nah, di sini dia memanggil atau menginput sebuah file lain ke dalam file HTML-nya. Jadi agar dia seolah-olah biar bisa terintegrasi. Oke, baik. Jadi script.js ini adalah ibarat sebuah logikanya ya, atau otak dari aplikasi ini. Jadi semua yang mengendalikan adalah script.js ini. Misalkan kita mau nyari function yang untuk menangani login ya. Nah, di sini. Ini adalah sebuah DOM manipulasi yang digunakan untuk menghandle form loginnya. Seperti ini. Dia terdapat memanggil form dan lain-lain. Kemudian kita ke dashboard. Nah, di dashboard ini juga sudah tertera untuk script.js-nya. Jadi, script dan data ini selalu terinclude di masing-masing file HTML karena memang file kedua ini adalah penting ya. Karena memang saling berkesinambungan. Oke, baik. Kemudian untuk yang dashboard ini logikanya ada di sini. Misalkan kita cari dashboard. Nah, di sini dia menampilkan menu-menu ya yang ada di dashboard. Misalkan ada stok, ada tracking, ada laporan, ada history. Oke, lanjut kita ke menu tracking dulu ya. Nah, di menu tracking ini dia juga sudah sesuai untuk filenya. Dia pasti juga include dari script dan data. Kemudian di script JS-nya dia ada di berikut adalah DOM manipulation dari JS yang untuk menangani sebuah request dari file tracking.html. Ya, dan untuk keseluruhan file ini dia cara kerjanya sama ya. Jadi memang dari file-file HTML ini dia pasti menggunakan script.js dan data.js karena memang script.js ini istilahnya dia untuk interaktifnya ya, jadi seakan-akan dia sebagai peran utama dari berjalannya aplikasi ini. Oke, seperti itu. Untuk CSS-nya, untuk styling datanya, dia juga sudah terkelompok sesuai dengan section-nya masing-masing. Misalkan ada di login page, kemudian button, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk dari pattern ya, ini adalah struktur foldernya. Jadi untuk struktur foldernya ini juga sudah sesuai untuk masing-masing file dipisah. Untuk pair-nya, kemudian untuk CSS-nya, JS-nya, aset-nya, dia ada di sini sudah. Jadi file aset ini dia digunakan untuk menyimpan aset-aset seperti gambar dan lain-lain. Seperti itu, dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.